Tahun 2001, waktu itu saya diminta sama inspektur polisi, Pak Daud, Anda diminta untuk memberi pengarahan, untuk ngasih pengajaran di Akademi Kepolisian Semarang. Anda ditugaskan, diminta untuk mengajar. Karena banyak kasus hipnotis, kerusuhan Poso, kerusuhan Ambon, dan banyak sekali kasus hipnotis di berbagai tempat di masyarakat. Karena itu Pak Daud diminta untuk ngasih pengarahan di Akademi Kepolisian. Waktu itu Gubernur Akpolnya Khairul Rasyid. 2001, dan waktu itu langsung saya didampingi sama Wagubnya Bagus Ekodanto waktu itu. Waktu itu di Akademi Kepolisian Semarang. Nah, 2001 sampai 2003 saya ngasih pengarahan di Akademi Kepolisian waktu itu. Waktu itu ada banyak, itu ada Muhammad Nur, jadi ada yang Islam, Kristen semua kumpul semua. Ada Muhammad Nur, ada apa itu Beni Bawensel. Setelah itu banyak sekali yang waktu saya ngasih pengarahan itu telah 2001 sampai 2003. Dan tahun 2004 saya diminta untuk menjaga Presiden SBY. 2004 sampai 2014 saya diminta untuk menjaga Presiden dengan satu bidang tentang penangkal ilmu hitam. Jadi yang hitam-hitam tugas saya. Nah, di situ saya ditugaskan banyak sekali hal yang saya ditugaskan. Wah, itu nangkep teroris. Setelah itu saya cerita sama Pak Irmanto ya, teroris perintah satu, tangkap hidup atau mati. Nama ini, sok. Berapa lama kamu? Siap, 3 bulan. Oke. Tangkap. Selesai. Saya ditugaskan selama 10 tahun, selalu berhasil dan tidak pernah satupun gagal. Dan istri saya ngomong sama saya tahun 2013. Papi sudah bertugas untuk negara. Sekarang tapi papi ingat anak-anak. 10 tahun sampai anak saya itu, saudara, jarang ketemu saya. Jadi kalau saya datang ke rumah, papi datang langsung ngumpet semua. Langsung tidur gini semua. Nanti takut papi marah-marah gitu lah. Waduh, saya lihat anak-anak kayak gini semua. Wah, jadi takut semua ada. Itu saya tugas banyak. Itu banyak kiriman ilmu hitam dari India, Thailand, dari Burma, dari Cina, ekspor import. Banyak itu adalah. Itu, dan kalau presiden sebelum tiba kan, sebelum pas pampres tiba, itu lokasi harus tidur dulu dari ilmu hitam. Baru pas pampres tiba, presiden tiba. Jadi saya itu tim untuk yang pendahulu. Bersin. Dan waktu itu saya langsung perintah dari Kasat Jenderal Pramono Edi waktu itu, tugas langsung, wah 10 tahun ya. Nah, setelah 10 tahun, tahun 2013 itu, 9 tahun bertugas, guru, ya saya masih ingat, wah, guru saya selalu mengajarkan saya, kehormatan itu nomor 1. Jadi selama saya bertugas, saya tidak pernah korupsi, maka tidak kenal KPK. 9 tahun, udah berhenti aja papi. Nanti kan 2014, 10 tahun Pak SBY udah turun. Jadi papi lebih baik mengajukan permohonan mengundurkan diri. Langsung saya menghadap Kasat, izin jenderal, 2014, siapapun presidennya, saya tidak jaga lagi. Kenapa Daud? Hati saya ingin untuk keluarga. Waktu itu langsung Kasat ngomonginnya. Daud, di Indonesia hanya ada satu manusia yang bisa ngalahkan kamu. Namanya Gilbert Lumaindong. Panggil dia di Cikeas, saya tunggu di rumah. Saya ingin tahu sehebat apa orang yang bisa ngalahkan si setan kober. Langsung Pak Gilbert datang. Haleluya. Langsung Pak Pramono Edi ngomong gini. Kenapa? Gemuk sekali. Langsung Pak Gilbert pulang. Jenderal, ada petunjuk. Daud, kenapa Gilbert saya panggil?
Nanti kalau kamu kumat lagi banyak yang mati tanpa jejak. Langsung, ya udah. Oh Gilbert, ya. Kamu betul-betul mau mundur, Daud. Mundur. Ingat, waktu negara goncang, kalau kamu diaktifkan kembali, kamu harus siap. Tapi kamu harus di bawah sumpah. Apa yang saya lakukan? 1, kamu tidak boleh mengajarkan ilmu gaib kamu. Nomor 1, tidak boleh diturunkan baik ke anak kamu maupun orang lain. Jadi biarlah cukup selesai generasi setan kober. Sampai di sini. Kenapa jenderal? Nanti kalau ada yang diturunkan gawat, banyak pejabat mati tanpa jejak. Karena saya kan sebelum bertobat punya kemampuan. Roh saya bisa pindah ke tubuh seseorang. Masuk. Misalnya ini menteri di sini. Saya bisa masuk ke badannya dia, ajudannya dia. Langsung tembak, jedor. Roh saya balik lagi, dia masuk penjara. Itu pembunuh tanpa jejak. Masuk. Jadi saya bisa masuk ke dalam badan orang. Nah makanya itu saya disumpah tidak boleh mengajarkan. Tahun 2013, 2014 kamu akan betul-betul positif mundur. Iya, setelah 10 tahun saya bertugas. Tepat tanggal 9 Juli. Siapapun presidennya, saya tidak jaga lagi. Itu janji saya. Itu saya mundur, anak keluarga semua mendukung. Tanggal 9 Juli, makanya saya sama Pak Irman lama tidak ketemu, 15 tahun ada. Dan 10 tahun kan saya jarang ke Surabaya. Nah, setelah itu 9 Juli saya udah berhenti. Saya lihat di TV. TV One, Prabowo menang. Saya lihat Metro TV, Jokowi menang. Terusan anak saya ngomong, papi kan pengawal jaga presiden. Kalau ini papi jaga yang mana? Presidennya 2. Wah langsung saya mau, untung saya tidak jaga. Kalau enggak pusing juga. Nah akhirnya udah. Akhirnya Jokowi menang. Dan tahun 2015 ada dari orang militer, Pak Daud, Anda diminta untuk menghadap Menteri Menko, ini Pak Daud penting sekali. Maksudnya gimana? Ingat negara masih memerlukan Bapak, Anda diminta diaktifkan kembali menjaga istana. Pak Daud menerima atau tidak? Tidak. Sudah berjanji dalam hidup saya? Tidak. Ingat Pak Daud, coba dipikir dulu. Kenapa negara memerlukan Anda? Tidak. Saya ingin sekarang fokus ke gereja dan fokus ke keluarga. Saya sudah berhutang sama anak saya 10 tahun. Biarlah cukup 10 tahun ini aja cukup. Bahwa itu, tapi ingat Pak Daud, kalau negara waktu goyang, Anda tetap akan diaktifkan. Anda harus siap. Saya tidak mau, itu janji saya. Tak kasih rekomendasi, cari pendeta lain aja. Dalam hati saya, biar capeknya ganti orang. 24 jam capek loh. Saya tugas dulu nungguin 1 handphone, saudara. Itu handphone itu, saudara. Wah itu handphone keramat bener, saudara. Begitu bunyi, pas khotbah pun diangkat harus berangkat, saudara. Stres, saudara. Jam 2, jam 3, setiap kali harus siap, sedia, saudara. Capek, saudara. Wah saya ngomong, wah ini handphone keramat nih. Makanya begitu saya pensiun tak buang langsung, saudara. Tak buang, udah bebas. Nah, sekarang saya banyak fokus untuk gereja sama keluarga.